dipelajari lagi kira-kira kendalanya ada di mana. Yang jelas ketika Bapak Ibu itu sudah merekam, di laptop itu tulisannya sudah merekam, harusnya itu data itu sudah ada di dalam laptop. Nanti dicari dulu karena beberapa mahasiswa itu kemarin mengatakan bahwa saya sudah merekam tapi tidak ada. Ternyata pada saat dicari ketemu datanya. Jadi silakan setelah ini Bapak Ibu cari-cari dulu di laptop, barangkali di bagian tersembunyi untuk file rekamannya. Tetapi apabila memang nanti tidak bisa ditemukan, artinya Bapak Ibu harus mengulang. Mengapa mengulang? Karena memang tugas peer teaching ini tugasnya dalam bentuk video 10 menit yang harus diunggah di YouTube, kemudian linknya harus dicantumkan di dalam LMS. Artinya ketika Bapak Ibu hari ini, misalnya sampai nanti sore, silakan setelah ini istirahat dulu untuk ngecek dulu. Kalau memang betul-betul tidak ada, maka saran dari saya nanti malam, satu kelompok ini silakan janjian untuk rekam ulang. Ya, Iya, Pak. kalau memang tidak bisa menemukan, silahkan Bapak Ibu secara mandiri, tidak perlu ada saya, menggunakan link Zoom ini. Kayaknya link Zoom ini bisa dipakai terus ya selama pelaksanaan peer teaching. Maka silakan malam hari Bapak Ibu secara mandiri beserta dengan kelompoknya masing-masing mengulang lagi bagi yang tadi belum terekam. Ya. Nanti ada backupan. Artinya kalau Bapak Ibu sudah merekam, ada teman satu atau dua mungkin ya yang memungkinkan untuk membantu merekam supaya ketika nanti diulang lagi masih belum ada rekamannya, paling tidak temannya itu punya backupan datanya. Kira-kira seperti itu ya. Maka setelah ini silakan kita break dulu, Bapak Ibu sholat dulu. Setelah itu diublek-ublek dulu di laptop, dicari filenya. Kalau sampai nanti memang tidak ketemu, artinya nanti malam Bapak Ibu harus rekaman ulang dengan teman-teman secara mandiri. Jadi tidak perlu ada saya dan guru pamong, silakan Bapak Ibu rekam sendiri bersama teman satu kelompoknya. Begitu ya. Sudah cukup jelas Bapak Ibu? Oke, sekarang saya jelaskan sedikit. Ini saya hanya minta waktu 5 sampai 10 menit ya sebelum saya akhiri. Bapak Ibu, untuk teknis perekaman, nanti hasil dari peer teaching ini Bapak Ibu diminta untuk mengedit selama 10 menit. Mohon diperhatikan batas maksimal adalah 10 menit, jadi tidak boleh lebih dari 10 menit. Nah, apa saja yang harus dicantumkan? Jadi kalau misalnya tadi pada saat pelaksanaan peer teaching itu ada beberapa hal yang mungkin kurang bagus ya. Nah, itu bisa di-cut ya. Jadi intinya di dalam 10 menit itu harus ada pembukaan, kemudian kegiatan inti mengajar, dan kegiatan penutup. Maka nanti silahkan diedit ya. Jangan semua pada saat pembukaan toh, tapi harus lengkap komponennya. Ada pembukaan, ada inti, dan ada penutup. Dan nanti ketika Bapak Ibu meminta untuk dieditkan oleh editor, mohon supaya dipandu. Jadi Bapak Ibu ikut mengkoreksi ini di-cut aja, yang ini dimasukkan, ini di-cut, ini dimasukkan. Nah, yang tahu kan Bapak Ibu. Jadi yang ditampilkan itu bagian yang paling bagus, yang menarik gitu, supaya misalnya kalau tadi ada bagian yang harus menunggu diskusi kelas, nah itu tidak perlu ditampilkan, itu dipotong saja. Karena kan itu kegiatannya tidak ngapa-ngapain. Maka yang ditampilkan dalam video 10 menit adalah video yang sifatnya interaktif. Jadi menarik untuk ditonton gitu. Gitu nggih. Jadi mohon nanti diedit yang bagus karena pengeditan itu juga bagian dari penilaian. Jadi nanti kalau lebih bagus lagi ditambahkan di awal, diberi narasi, mungkin itu akan lebih memungkinkan lebih bagus lagi. Sedikit Bapak Ibu saya review dari penampilan Bapak Ibu ini ya. Penampilan sudah cukup bagus walaupun tadi Bapak Ibu banyak yang kayak belum terlalu siap ya, karena kan memang mendadak ya, tiba-tiba disuruh ngajar pagi hari ini. Maka oke, saya beri apresiasi atas penampilan dari Bapak Ibu. Cuma ada beberapa hal yang perlu ditambahkan tadi. Misalnya di awal ya, tadi di pembukaan itu, bagian apersepsi itu belum muncul ya. Jadi pada saat membuka kelas, harusnya kita awali dulu sebelum ke kegiatan inti, ada apersepsi, kita kaitkan dulu pengetahuan atau pengalaman siswa, baru kita masuk ke inti materi. Kemudian
seperti kita beri brainstorming dulu ya, artinya tidak langsung ujuk-ujuk langsung ngajar gitu ya, tapi dikaitkan dulu ya, apa namanya, apa yang sudah dipelajari oleh siswa, apa yang diketahui siswa, kemudian dikaitkan dengan topik pembelajaran. Yang kedua, Bapak Ibu ini masih banyak yang belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, ini banyak menjadi hal yang penting. Jadi ketika Bapak Ibu mau mengajar, sampaikan dulu tujuan pembelajaran hari ini apa saja. Nah, kemudian beri pertanyaan pemantik, baru kita masuk ke inti pembelajaran. Begitu nggih Bapak Ibu? Kemudian di dalam inti pembelajaran banyak yang kegiatannya ya ada yang sudah interaktif, tetapi ada juga Bapak Ibu yang masih kurang interaktif. Artinya mengajar ini baru satu arah atau teacher center. Nah, kalau pembelajaran yang ideal itu lebih baik ini berbasis dua arah. Artinya ada student center juga, keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Nah, ini masih kurang. Jadi nanti bisa ditambahkan lagi. Kemudian ada motivasi juga ketika sebelum memulai pembelajaran harus ada motivasi yang diberikan kepada Bapak Ibu. Nah, ini beberapa dari para guru ini mengawali kelas ini dengan apa ya, kurang bersemangat. Nah, padahal di dalam rubrik penilaian ini menjadi sebuah hal yang penting. Jadi guru itu harus memulai pembelajaran ini dengan semangat, memberikan motivasi kepada siswa supaya mereka semangat dulu mau belajar gitu. Kemudian terkait dengan tadi ada pembelajaran, bisa lebih interaktif lagi besok ya. Ketika Bapak Ibu gunakan cara yang menarik ya, tidak hanya metode ceramah, tapi juga Bapak Ibu bisa menggunakan metode lain yang lebih menarik lagi. Kemudian saya kritisi dari segi media. Media itu menggunakan PPT tadi, sebagian Bapak Ibu sudah menggunakan slide PPT yang menarik. PPT itu kan singkatan dari PowerPoint ya. Artinya yang ditulis di slide itu harusnya poin-poin saja. Tidak perlu penjelasan panjang lebar ditaruh di PPT, itu menjadi kurang menarik. Jadi nanti ketika Bapak Ibu PPL membuat slide, mohon dibuat poin-poin yang menarik. Nanti Bapak Ibu jelaskan di situ. Jadi tidak seperti membaca slide gitu, tapi poin-poinnya saja Bapak Ibu jelaskan, kemudian ajak siswa untuk berinteraktif juga, mengemukakan pendapatnya, menebak-nebak misalnya ini apa, bisa dikatakan ini diagram apa atau bagian apa. Nah, itu lebih bagus lagi. Kemudian yang terakhir, nah, bagi Bapak Ibu yang kadang-kadang menunjuk siswa, itu kadang-kadang lupa memberikan rewards ya, misalnya dipuji ya. Tadi sudah bagus itu yang terakhir tadi Bu Umul ya. Ya, anak-anak pintar, anak-anak soleh, sudah ganteng, pintar, lagi misalnya kayak gitu. Itu menarik juga. Jadi, kita lupakan itu. Begitu nggih. Jadi ketika kita menyuruh siswa untuk menjawab, mengemukakan pendapat, ya kita apresiasi. Oh ya, bagus sekali gitu ya. Terima kasih seperti itu. Kemudian yang terakhir dari saya adalah lupa untuk tidak memberikan review. Hari ini sudah kemudian diulang lagi, diulas sedikit dan refleksi. Refleksi. Ini buatan videonya kayak apa? Tak lurus sih. Bu, mohon di-mute dulu. Ibu, kan bahasan takon nata kayak bener takon saya. Ibu tapi Ya bisa tinggal. Ayo. Baik ya, saya lanjutkan ya. Untuk review dan refleksi ya, mohon bagian refleksi siswa itu tidak hanya ditanya, hari ini sudah hari ini apakah materinya sudah cukup menarik, materinya ini, tetapi anak-anak diminta untuk memberikan reviewnya juga, dia bisa menjelaskan hari ini sudah belajar apa, coba diceritakan kembali, sehingga ada feedback tidak hanya dari guru tetapi juga dari siswanya. Itu bagian dari review dan refleksi. Jadi tidak hanya satu arah. Yang saya kritisi dari penampilan Bapak Ibu masih kebanyakan adalah bersifat satu arah. Jadi siswanya ini masih banyak yang belum interaktif ya di dalam pembelajaran. Nah, ini mungkin bisa menjadi koreksi Bapak Ibu nanti pada saat PPL, mohon bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih interaktif lagi, pemilihan medianya juga lebih menarik lagi, slideshow-nya atau slide-nya. Kemudian juga kalau mau pakai video juga carikan video yang menarik.
dan lain sebagainya. Nah, itu sedikit masukan dari saya terhadap penampilan Bapak Ibu. Yang lain-lain semuanya sudah bagus. Yang sudah bagus silakan ditingkatkan lagi. Begitu nggih Bapak Ibu, terima kasih. Saya tunggu editan Ibu. videonya. Kalau bisa hari ini atau maksimal besok ya, karena sebelum kompre Bapak Ibu sudah harus mengunggah supaya saya bisa memberikan nilai. Begitu nggih Bapak Ibu, selamat beristirahat semuanya. Selamat mengedit juga. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ini di warahmatullahi grup ini bisa wabarakatuh. untuk diskusi ya Bu ya? Nah, saya tak live dulu ya. Silahkan Oke. boleh dilanjutkan kalau mau diskusi ya. Oke, Ya, oke. Bu. Ya, terima kasih. Izin live. Ya, Bu.